Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir ya. Bagus sekali, kalian rajin sekali. Adakah di antara kalian yang pernah melihat genangan air? Apa yang kalian lihat dalam genangan air tersebut? Kalian dapat melihat diri kalian dalam genangan air tersebut seperti pada cermin. Kenapa kalian dapat melihat diri kalian pada genangan air? Itu karena air dapat memantulkan cahaya. Jadi, salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai beberapa sifat-sifat cahaya. Siapa yang tahu apa itu cahaya? Cahaya adalah suatu bentuk energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang memungkinkan mata dapat melihat benda di sekitarnya. Benda dapat terlihat oleh mata ketika cahaya yang mengenai benda tersebut dipantulkan ke mata. Cahaya akan masuk melalui pupil dan berhenti pada layar yang disebut retina. Bayangan akan disampaikan ke otak melalui saraf sehingga kita dapat melihat. Anak-anak, adakah yang tahu sifat-sifat cahaya yang lain selain dapat dipantulkan? Belum? Nah, hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya itu dapat merambat lurus. Contohnya, apabila kalian ada di ruangan yang gelap, kalian dapat melihat berkas cahaya dari sela-sela jendela atau dari pintu, itu terlihat rambatannya lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening, seperti gelas kaca bening. Kalian juga dapat melihat cahaya menembus air jernih atau benda-benda bening yang lainnya. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan, seperti contoh di awal tadi. Cahaya dapat dipantulkan oleh air yang menggenang. Selain itu, apabila kalian berada di ruangan yang gelap, kemudian kalian menyalakan senter dan mengarahkannya ke cermin, kalian akan melihat cahaya tersebut dipantulkan ke arah sebaliknya. Yang keempat, cahaya itu dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya merupakan pembelokan cahaya setelah melalui medium rambat, misalnya dari udara ke air. Contohnya, apabila kalian mengisi gelas dengan setengah air, kemudian kalian masukkan pensil ke dalamnya, kalian akan dapat melihat pensil tersebut seperti patah. Contoh lain, kalian apabila melihat ikan pada akuarium, ikannya terlihat seperti lebih besar daripada aslinya. Selanjutnya, Ibu akan mendemonstrasikan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya yang sudah dibahas. Percobaan yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Percobaan ini menggunakan 3 karton tebal yang bagian tengahnya dilubangi dan 1 buah senter. Nah, 3 karton tebal ini ditegakkan, kemudian disusun sehingga bagian lubangnya itu sejajar. Dan senternya kita simpan di bagian belakang tepat di tengah lubang. Nah, apa yang terjadi ketika diletakkan seperti ini? Nah, apa yang terjadi? Kita lihat pada layar. Cahayanya dapat tertangkap oleh layar karena cahayanya tidak membelok, cahayanya merambat lurus. Nah, percobaan yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Nah, di sini sudah disediakan senter dan layarnya. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan menggunakan botol bening. Kita simpan botolnya di depan cahaya senter. Kita lihat apa yang terjadi pada layar. Cahayanya tetap dapat terlihat ya. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan dengan benda bening yang lain yaitu air putih. Apa yang terjadi pada layar? Cahayanya masih dapat tertangkap layar. Kemudian, kita lakukan percobaan menggunakan air teh. Apa yang terjadi pada layar? Cahayanya masih dapat ditangkap, hanya saja sedikit. Selanjutnya, kita akan menggunakan buku. Atau kalian dapat mengubahnya dengan benda gelap yang lain. Apa yang terjadi pada layar? Cahayanya tidak dapat tertangkap oleh layar. Ini membuktikan bahwa cahaya hanya dapat menembus benda bening ya. Yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Percobaan menggunakan cermin, kemudian disimpan layar di bawahnya, dan juga lampu senter. Lampu senternya akan kita arahkan ke cermin. Dan lihat apa yang terjadi pada layar. Cahayanya memantul ke layar. Nah, kita coba posisi yang lain. Cahayanya tetap dapat dipantulkan. Percobaan selanjutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Kita akan menggunakan 1 buah pensil, 1 buah gelas atau jar yang tidak berisi air, dan 1 buah botol bening yang berisi air. Pertama-tama kita masukkan pensil ke gelas yang tidak berisi air. Kita amati dari samping apa yang terjadi. Pensil masih terlihat lurus. Kemudian yang kedua, kita pindahkan pensilnya ke wadah yang berisi setengah air. Apa yang terjadi? Pensil terlihat seperti patah. Nah, ini terjadi karena cahaya dibelokkan.
Nah, setelah mengamati demonstrasi yang Ibu lakukan, sekarang setiap kelompok cobalah mengisi lembar pengamatan yang sudah Ibu berikan. Nah, kalau sudah, diskusikanlah bersama teman-teman sekelompok kalian untuk mendapatkan kesimpulan hasil pengamatan kalian terhadap demonstrasi yang sudah Ibu lakukan. Nah, sekarang cobalah setiap kelompok laporkan hasil kesimpulan yang kalian dapatkan. Nah, jangan lupa kelompok yang lain tanggapi ya. Kalian boleh bertanya, menyanggah, atau juga dapat menambahkan. Iya, bagus sekali. Sekarang masih adakah yang belum dipahami? Apabila ada yang belum dipahami, silahkan bertanya. Nah, jadi anak-anak, itu yang hari ini kita pelajari 4 sifat-sifat cahaya. Jadi, cahaya itu apa? Cahaya itu adalah bentuk energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang memungkinkan mata kita dapat melihat. Selanjutnya, bagaimana caranya mata kita dapat melihat? Itu pertama-tama cahayanya akan masuk ke mana? Ke pupil. Kemudian jatuh pada retina. Selanjutnya, bayangan ya disampaikan oleh saraf ke otak sehingga kita dapat melihat. Jadi apa saja sifat-sifat cahaya itu? Yang pertama apa? Dapat merambat lurus. Kemudian yang kedua apa? Dapat dipantulkan. Selanjutnya dapat menembus benda bening. Dan yang keempat, dapat dibiaskan atau dapat dibelokkan. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, anak-anak, minggu depan kita akan mempelajari dispersi cahaya. Cobalah kalian cari tahu mengenai dispersi cahaya di rumah, kemudian catat apa yang sudah kalian ketahui mengenai dispersi cahaya. Nah, sebelum pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.